kami di podcast Nasdam dengan saya Muhammad Alvin Syari dan Dodi Joshua sebagai bintang tamu kali ini. Nah, untuk tema kita hari ini adalah konflik yang ada di Provinsi Riau, yaitu konflik Taman Nasional Tesonilo. Untuk itu awalannya akan dibawakan oleh Dodi. Silakan, Dodi. Ya, untuk kasus sendiri ini menurut saya ada beberapa penyebabnya ya. Salah satu penyebabnya itu seperti masuknya masyarakat atau pendatang ke dalam kawasan Taman Nasional Tesonilo ini, yang dimana mereka itu membuka lahan pertanian dan juga lahan perkebunan yang menyebabkan sebagai wilayah yang seharusnya menjadi kawasan konservasi malah berubah menjadi lahan produktif. Oke, berarti itu sebenarnya Tesonilo itu awalnya gimana sih, Dot? Dia itu memang udah taman konservasi atau dari dulu itu memang udah ada penduduknya di situ, ada masyarakat adat? Awalnya memang sudah ada masyarakat adatnya, tapi mereka tidak menggunakan taman tersebut untuk konservasi, melainkan pendatang-pendatang yang datang itu yang membuka lahan tanpa adanya izin dari masyarakat lokal tersebut. Oh, berarti dia tuh taman itu ya, taman yang memang udah ada masyarakat adat, tapi didatangi pendatang ilegal gini nih. Betul. Oke. Nah, kalau dengar-dengar tuh di Taman Tesonilo tuh ada juga tuh katanya gajah masuk kampung. Itu sebenarnya ulah siapa sih? Nah, itu saja sudah ulah dari pendatang tersebut yang memakai lahan tanpa ada izin dari masyarakat. Mereka selain mengambil lahan dari masyarakat lokal, mereka juga secara sengaja mengambil tempat tinggal dari binatang-binatang yang sudah tinggal duluan di lahan Taman Nasional tersebut. Nah, dengar-dengar juga tuh ya di Taman Konservasi Tesonilo dia tuh katanya itu tuh apa tuh di pedalaman Tesonilo, bahkan yang harusnya lahan konservasi itu kan nggak ada bangunan apa-apa kan, tapi bisa dari situ perkampungan yang bahkan ada sekolah di situ. Itu gimana menurut lu? Ya, mungkin itu memang sudah dijadikan oleh masyarakat lokal karena mereka mengira karena mereka sudah tinggal di situ maka itu adalah lahan mereka, jadi mereka bisa menggunakannya sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing tanpa adanya campur tangan dari pendatang tersebut. Oke, berarti memang permasalahan yang ada di Tesonilo itu salah dari pendatangnya ya, menurut? Kalau menurut saya sih begitu. Tapi Dok, katanya kan selain dari pendatang nih, ada juga tuh permasalahan dari mafia dan cukong. Nah, kalau itu gimana tuh? mungkin ada campur tangan mereka yang juga untuk mencari keuntungan dari lahan tersebut, yang dimana mereka membeli harga dengan sangat murah dan juga tanpa adanya dari masyarakat itu tahu bahwa lahan mereka itu dijual ke pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu juga dapat merugikan masyarakat lokal yang tinggal di area Taman Nasional tersebut. Menurutmu mafia-mafia ini sebenarnya salah atau sebenarnya dari regulasi pemerintahnya yang salah? Kalau dari mafia ini sebenarnya mereka ada salahnya karena mereka sudah pasti membeli lahan termasuk dibilang lahan ilegal. Karena itu mereka membeli lahan dari pendatang yang mengambil lahan konservasi atau lahan dari taman tersebut tanpa ada izin dari masyarakat lokal. Dan kalau itu pemerintah sudah pasti salah karena mereka mendukung bahkan tidak membela masyarakat lokal yang sudah jelas-jelas itu adalah hak mereka di taman nasional tersebut. Nah, sebenarnya konservasi itu penting nggak sih untuk keadaan kita sekarang ini, di mana kan Indonesia ini kan terkenal juga ya sebagai negara itu ya satwa endemik yang bagus kan. Nah, menurut kamu itu kalau Tesonilo itu penting nggak untuk dikonservasi? Atau sebenarnya kita aja yang terlalu kayak kurang memanfaatkan sumber daya alam gitu? Kalau konservasi sudah pasti perlu ya, karena selain menjaga alam, kita juga dapat menjaga satwa dan fauna yang ada di taman nasional tersebut. Jadi kita harus bijak dalam menggunakan lahan dan juga tetap harus mengedepankan penjagaan agar tidak merugikan baik dari sisi masyarakat dan juga dari satwa yang ada tinggal di taman nasional tersebut. Berarti konflik Tesonilo ini awalnya itu gimana sih sebenarnya? Dia dari udah lama ya kalau nggak salah kejadian. Udah lama banget. Udah lama ya. Dengar-dengar awalnya tuh itu tadi karena mafia-mafia dan cukong itu tadi mereka tuh banyak tingkah. Terus karena maraknya penanaman kelapa sawit jadi bikin konflik itu makin parah. Jadi
sekedar konflik ringan-ringan lagi, tapi udah skala nasional. Nah, kalau untuk dari Dodi nih sebagai penutup, itu gimana tuh untuk penanggulangan dari konflik di Tesonilo itu? Nah, kalau untuk solusinya sudah pasti dari melibatkan dari semua pihak. Yang pertama itu ada pemerintah, dari masyarakat, dan juga dari perusahaan, dan juga ada dari organisasi lingkungan yang perlu mereka berkumpul bersama untuk mencari jalan keluarnya. Nah, yang paling penting itu adalah penegakan hukum, tapi juga mereka harus memperhatikan pendekatan kondisi sosial pada masyarakat. Selain itu, program pemberdayaan masyarakat ini juga bisa menjadi alternatif agar masyarakat memiliki sumber penghasilan tanpa harus membuka kawasan hutan yang ada di Taman Nasional Tesonilo. Nah, untuk permasalahannya itu bisa diatasi dengan rekomendasi dari Dodi tadi. Tapi kita balik lagi, apakah pemerintah mau atau bersedia? Nah, kita sebagai masyarakat cuma bisa untuk membantu dengan untuk tidak melakukan jual beli dengan mafia-mafia dan cukong-cukong itu tadi, atau kita bisa dengan melaporkan mereka. Nah, ya, oke, ini sekian podcast dari kami. Sampai jumpa di episode berikutnya podcast Nascal.